Selamat malam. Eh, Nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 dari basis data. Ini jadi apabila kita perhatikan, ini ada 3 entitas utama. Yang pertama yaitu dari admin, kemudian ada pasien, dan ada si dokter. Nah, dari ketiganya ini semuanya membentuk relasi many to many. Artinya entitas daftar, kemudian dokter admin, dan pasien dokter ini adalah entitas relasi yang digunakan untuk menghubungkan dari 3 entitas utama ini. Nah, jadi yang saya akan lakukan adalah yang pertama, saya akan membuat entitas utama ini terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat entitas relasinya. Oke, sebelum saya membuka SAM, di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya melakukan beberapa modifikasi tambahan terhadap atribut yang sudah ditetapkan oleh soal. Ini tujuannya untuk semacam data yang lebih jelas saja. Jadi misal di sini untuk administrator, di sini saya tambahkan hari kerja yang ini berarti harinya itu antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus sampai terus waktu mulai ini spesifik dari jam, menit sampai detik, dan juga ada waktu selesainya. Dan untuk pasien juga saya masukkan jenis kelamin dan ada tanggal lahirnya juga. Ini untuk menentukan umur pasiennya nanti. Jadi nanti saya ada 1 atau 2 pasien itu yang di bawah umur, itu yang akan ditangani oleh dokter spesialis anak, seperti itu. Dan untuk entitas relasinya itu juga sama. Terus saya beri keluhan di sini, dan di sini juga ada diagnosisnya apa, terus resepnya juga apa, seperti itu. Oke, jadi yang pertama saya akan buka SAM. Kemudian ini diaktifkan. 2. Kemudian kita buka PHP My Admin.
Oke, saya cek dulu sebentar. Oke, nah hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah database baru. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat sebagai latihan. Ini jadi ketika memasukkan input di field yang lainnya, kita mungkin akan bisa muncul secara otomatis seperti ini. Misalkan kemudian kita buat. Nah, ada dua cara untuk membuat tabel. Yang pertama bisa melalui ini. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan SQL-nya. Nah, atau demonstrasi yang pertama kita akan menggunakan ini. Yang pertama adalah administrator dengan jumlah atributnya itu tadi ada 5. Oke, kita buat 5. Nah, yang pertama di sini ada ID admin, dan yang kedua ada nama admin, tiga ada hari kerja, ada waktu mulai, ada waktu selesai. Nah, untuk ID admin ini dikarenakan dia angka biasanya, jadi tipe datanya adalah integer. Untuk nama admin itu kita bisa menemukan varchar, dan kalau untuk varchar ini dia harus di set limitnya berapa. Untuk nama biasanya 100 tuh sudah lebih dari cukup. Nah, untuk hari kerja ini saya akan menggunakan set. Nah, low set ini kita bisa memilih banyak pilihan, tidak hanya satu saja, tapi bisa 2, 3, atau bahkan semuanya. Nah, emang apa kok pakai set? Karena hari kerja ini kan ada 7 hari. Nah, biasanya kalau si admin itu kerjanya kan shift-shiftan, dan gak hanya 1 hari. Nah, di sini saya angkanya menggunakan set ini. Kita nanti bisa milih ini antara Senin atau Selasa, atau mungkin Senin dan Selasa, atau mungkin semuanya seperti itu. Maksudnya biar cuma lebih spesifik saja, seperti itu. Kalau waktunya ini kita bisa set ke cat time. Ini dia spesifik sekali, dari jam kemudian menit terus ke detik. Nah,
hal yang perlu diperhatikan kemudian itu ada di sini. ID admin ini kita set sebagai dia auto increment. Artinya dia ketika kita input data itu kita tidak perlu memasukkan nomor ID-nya secara manual, tetapi bisa cukup langsung diabaikan saja, dan si ID ini dia akan otomatis terisi. Oke, saya rasa untuk tabel administratornya sudah. Sekarang kita save. Nah, ini bentuknya. Nah, apabila misal kita coba untuk memasukkan data lewat sini, nah ini tempat kita mengisi nama. Nah, untuk harinya ini bisa kita pilih salah satu, atau bisa kita pilih salah dua atau salah tiga, atau mungkin semuanya seperti itu. Nah, kalau waktunya ini spesifik sekali. Nah, ini ada jam, ada menit, ada second, bahkan sampai seperti ini, detail sekali. Sementara kita kosongi dulu, kita buat tabel yang lainnya terlebih dahulu. Nah, untuk tabel yang lain kita akan membuat menggunakan SQL. Kita bisa pakai ini create table, kemudian namanya kita butuh tabel untuk pasien, dan harus ditulis di dalam kurung seperti ini. Yang pertama adalah ID pasien. Kita buat tipe datanya integer, dan kita juga buat dia dengan auto, artinya dia akan otomatis auto. Kemudian kita jadikan dia sebagai primary key. Nah, koma, dan diikuti ke kolom selanjutnya, yaitu nama pasien. Nama pasien ini varchar, dan wajib untuk dibuatkan limit ambil 100. Kemudian ada jenis, kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita menggunakan enumeration. Enumeration itu hampir sama seperti set, yang apa yang dipakai untuk hari kerja tadi. Cuma bedanya kalau enumeration ini dia cuma bisa dipakai untuk satu pilihan saja. Nah, ini antara L atau P.
tidak bisa dua-duanya, harus salah satu. Nah, seperti itu. Setelah jenis kelamin itu ada tanggal lahir. Ini date. Dan juga spesifik dari tahun, kemudian ada bulan dan harinya. Nah, kemudian ada alamat pasien. Sebadannya teks. Untuk teks ini sebenarnya hampir sama dengan varchar. Cuma bedanya untuk teks ini dia lebih fleksibel dan untuk varchar ini emang dia digunakan lebih umum digunakan untuk hal-hal seperti ini. Itu seperti itu. Untuk tabel yang kedua, create table, itu ada dokter. Bersama kemudian ada ID. Ini cukup lama prosesnya. Ini kemudian kita buat sebagai primary key, nama dokter 100, spesialis kita buat 50 limitnya, dan ada tanggal lahir. Oh sorry, lupa lagi saya. Tanggal lahir ini juga sama, jadi kita pakai date, dan ada alamat dokter. Alamat ini kita pakai teks karena alamat ini kan agak banyak biasanya dan lebih bervariasi karakternya dibandingkan nama. Alamat dokter itu kita pakai teks, kemudian nomor HP. Nah, nomor HP ini dia meskipun angka tapi kita pakai varchar dikarenakan terkadang kan tidak selalu angka saja untuk nomor HP itu. Misalnya ada kode negaranya itu yang diawali dengan ada plus, kemudian ada spasinya setiap 4 angka biasanya. Nah, seperti itu. Untuk limit 20 ini sudah lebih dari cukup. Jadi titik amannya lah. Kemudian ada hari kerja. Wah, ini lama hari kerja ini. Kita buat set. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, hari kerja selesai. Waktu mulai, anytime. Waktu selesai juga time. Oke.
Oh, ini harusnya titik koma. Nah, untuk yang pasien dan dokter sudah tertulis. Artinya untuk yang identitas utamanya sudah aman. Oke, dicek dulu. Jadi ada di pasien, integer atau increment, pasien jenis kelamin, tanggal lahir, date, text, ID, nama spesialis, tanggal lahir, alamat, nomor HP, hari kerja, waktu mulai, waktu selesai. Nah, karena kita menggunakan SQL ini, kita juga bisa langsung membuat tabel relasinya. Namanya daftar. Ini 21 menit sudah. Jadi ID daftar. Ini sama. Untuk ID saya rasa semuanya sama ya. Di ini juga primary key, koma, kemudian ada ID admin. Nah, untuk ID admin dan ID pasien itu nanti kita akan diambil dari ID yang tertulis di sini. Artinya, nah ini, artinya ID admin dan ID pasien ini akan digunakan sebagai foreign key. Nah, keluhan kita pakai teks saja. Nah, untuk menghubungkan ke ini ke administrator, terus yang untuk ini ke pasiennya ini, maka bisa digunakan seperti ini, foreign key ID admin ini kita masukkan references, artinya dihubungkan atau diambil dari administrator, yaitu ID admin. Nah, koma, salah lagi. Hal yang sama juga dituliskan ke ID pasien, diambil dari pasien, ID pasien. Oke, saya cek dulu, saya agak lupa mungkin. Foreign key ID admin, administrator, ID admin, ID pasien. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk yang pasien dokter, sama, create table. Dokter diperiksa. Ini saya modifikasi saya sendiri, atau increment kita buat sebagai primary key, sama. Kemudian untuk
foreign key-nya ini ID dokter dan ada ID pasien juga sebagai foreign key nantinya. Nah, kemudian ada jadwal periksa kapan. Oh sorry. Nah, karena jadwal periksa ini spesifik, jadi harus ada hari terus dan tanggalnya. Kita menggunakan date time. Jadwal periksa, kemudian ada diagnosis apa penyakitnya, itu kita buat teks saja. Dan ada resep, kita juga buat teks. Nah, selanjutnya kita hubungkan foreign key-nya itu ke entitas utamanya. Apa tadi? ID dokter. References dokter, ID dokter. Kemudian ada ID pasien. References pasien, ID pasien. Oke, yang terakhir dokter admin. ID data ini sama integer, auto increment, primary key. Admin sebagai foreign, ada juga ID dokter, sama, kita buat mereka sebagai foreign. Ada yang salah. Apa ini? Oke, kita coba terus lagi. Foreign key.
kita cek dulu, mungkin saya salah. Oh iya, lupa dokter. Nah, kita cek lagi, dokter admin primary. Admin oke, tabel daftar di admin. Saya rasa sudah cukup benar. Dokter pasien. Oke. Maka selanjutnya kita buat go. Nah, ini adalah sukses dan ini dia langsung muncul. Kita cek. Nah, ini tapi dia masih kosong. Apabila kita masuk ke sini, ke designer, nah ini dia akan langsung terhubungkan relasinya. Nah, misal jadi dia di sini, dokter admin, dia misal dari sini, kemudian ada pasien dokter misalnya di sini, dan pasiennya mengikuti soal. Jadi kemudian ini yang ini kok nggak kelihatan kamu, daftar. Nah, langsung terhubungkan. Misalnya dari sini ada admin, dia sebagai foreign key-nya ini di sini, kemudian ini juga ID dokter, dia juga sebagai di sini, kemudian ada ID dokter. Nah, ada ID pasien juga. Nah, ini juga di sini. Dan ini sudah terbantu secara otomatis seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Misal kita ke administrator misalnya. Nah, kita coba memasukkan data melalui SQL ini. Kita bisa hapus, kemudian kita bisa memanfaatkan ini, insert. Nah, untuk memasukkan data, kita perlu memasukkannya sesuai dengan urutannya ini. Dimulai dari ID-nya, nama, dan hari kerjanya kan tadi kan ada set. Berarti dia bisa lebih dari 1 hari, dan ada waktu mulai dan waktu selesai. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk datanya. Jadi di sini saya akan langsung coba untuk copy paste. Nah, ini formatnya seperti ini. Oh ya, untuk ID admin ini tidak diperlukan, karena kan tadi kita membuatnya sudah
auto increment. Jadi dia akan apa istilahnya terisi secara otomatis seperti itu. Ini jadi bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ada nama selalu di dalam tanda petik ini. Nah, ada nama, terus ada hari kerjanya. Nah, ini dia ada 3 shiftnya. Kemudian ini dia ada 2 begitu. Terus waktu mulainya ini spesifik sekali, jam, ada menit, ada detik, seperti itu. Nah, sekarang dan juga harus diakhiri dengan ini. Nah sekarang kita coba masukkan datanya. Nah ini sukses, berarti kita coba melihat. Nah, ini dia, ada ID, nama, hari kerja, terus dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk masukkan satu data lagi untuk menghemat waktu. Kita bisa coba untuk memasukkan dokter ini. Sama, insert. Nah, saya di sini juga sudah menyimpan. Langsung saja. Ini cukup panjang dikarenakan memang kolomnya banyak. Nah, untuk ID ini juga bisa kita hapus saja. Nah, ada nama dokter lengkap dengan gelar dan spesialisasinya. Ada spesialis. Nah, di sini ada penyakit dalam, terus ada tanggal lahir. Ini tadi kan tipe datanya itu date. Nah, itu jadi dia dimulai dari tahun, bulan, kemudian tanggalnya, terus ada alamat dokter, nomor HP-nya. Di sini cuma menggunakan angka. Hari kerjanya dia Senin sampai Rabu, dan Rabu. Kemudian waktunya seperti ini. Nah sekarang kita coba go. Sukses. Kemudian kita lihat. Nah, ini lengkap sudah. Ini bisa kita urutkan. Sel dia dibuat dari hari kerjanya. Nah, yang hari Senin itu siapa saja, misal ini pian spesialis. Nah, ini juga. Nah, jadi untuk pembuatan database, kemudian pembuatan tabel dan input datanya, saya rasa itu yang bisa saya tampilkan. Untuk yang lainnya kurang lebih sama. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk
satu saja contoh manipulasi data. Jadi untuk mengambil data yang ingin ditampilkan spesifik, ini menggunakan shell. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah mengakses MySQL, enter. Nah, MariaDB. Kita bisa mulai coba dengan show database. Nah, di sini rumah sakit dia sudah terlist artinya. Nah, untuk mengakses rumah sakit kita bisa menggunakan use rumah sakit dan selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, database. Nah, untuk mengambil data itu banyak caranya. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk mengambil satu saja, yaitu ingin mengetahui mana. Nah, ini ingin mengetahui mana administrator itu yang bekerja di hari tertentu, siapa saja. Nah, ini bisa dimulai dengan select. Artinya kita memilih mana yang ingin kita tampilkan. Dan kalau untuk di MariaDB ini apa istilahnya, kita bisa pakai lowercase seperti ini atau uppercase saja untuk kejelasan. Jadi yang pertama select semua data dari from administrator. Nampak tabelnya di mana? Nah, where. Kemudian kita coba find insert. Ini dikarenakan kita tadi kan menggunakan tipe dataset untuk hari kerjanya. Nah, berarti yang digunakan itu adalah ini, find insert. Kemudian harinya itu apa? Misal kita ingin mengetahui siapa saja yang bekerja di hari Senin. Admin yang bekerja di hari Senin, koma, diikuti diambil dari mana dia hari kerja, seperti itu. Nah, selalu diakhiri dengan titik koma. Oke, kita cek dulu apakah benar. Select from administrator. Ini salah ini. Administrator where find in set hari Senin dari hari kerja. Administrator where find in set. Nah, ini maka akan ditemukan yang bekerja di hari Senin adalah Nia, kemudian ada Siti, ada Rina, dan ada Ulan.
Itu adalah salah satu contoh dari manipulasi data. Saya mohon maaf apabila ada kegagapan dalam bicara saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.